Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, sharing saham kali ini saham Bull ya, Buana Lintas Lautan. Oke, kita lihat dulu profilnya. Eh, Perusahaan bergerak di bidang jasa perkapalan, pelayaran, dan pengangkutan laut ya. Listing sejak 2011 dan ada yang menarik dari saham Bull ini karena kinerjanya semenjak awal tahun 2023 sedang membaik, namun harga sahamnya belum begitu naik tinggi ya, sudah ada kenaikan tapi sedikit. Nah, nanti kita akan cek tentang perkembangan terbaru dari kinerja dan juga harga sahamnya ya. Oke, kita lanjutkan tentang profilnya. Mayoritas saham dipegang oleh pemegang saham pengendali PT Delta Royal Sejahtera, teman-teman. Dan di sini juga ada Klipan Finance yang menanamkan sahamnya di sini ya, 5,3%. Kemudian porsi terbesar sebetulnya masyarakat sebesar 62,3%. Nah, kita lihat ke kinerja EPS teman-teman ya. Nah, ini dia EPS mulai positif setelah sebelumnya minus di tahun 2022 ya. Mulai membukukan kinerja yang positif, artinya ada laba di sana. Sejak kuartal 1 2023 EPS-nya 9, kuartal 2-nya 9 lagi, kemudian jika disetahunkan 36 ya teman-teman ya. Perusahaan masih belum membagikan dividen ya, karena memang kinerja keuangannya belum stabil. Kemudian market cap-nya 1,13 triliun, terbilang kecil market cap-nya ya. Lalu secara valuasi PBV-nya di angka 0,5, masih cukup rendah untuk valuasinya PBV-nya. Kemudian PI rasionya di 2,2, ini juga sangat kecil untuk PI rasio. Lalu kita lihat efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya dari angka margin net profit margin 24,19%, ini masih sangat bagus. Lalu return on equity-nya 25,76, ini juga bagus sekali ya. Kemudian nah ini sedikit catatan di DER-nya. Debt equity ratio-nya besar ya, 173%. Lalu kita lihat coba kita lihat kinerja keuangan perusahaan ya. Dalam 5 tahun terakhir memang pendapatannya belum stabil. Pendapatan tertinggi di tahun 2020 sebelum akhirnya turun, dan di tahun 2022 juga masih mencatatkan penurunan ya. Namun demikian ada margin atau laba yang positif di 2023. Ini sebuah pertanda yang bagus dari sisi kinerja. Lalu dari sisi neracanya, asetnya tidak bertumbuh teman-teman ya, cenderung turun. Ekuitasnya juga di 2021 turun dalam, sebelum di 2022 mulai positif ya. DER-nya kendati cukup besar ya, 170%, namun di tahun ini DER-nya mulai menurun atau mulai membagus untuk rasio hutangnya sejak 2022. Lalu secara cash flow, cadangan kasnya kurang lebih sama dengan 2 tahun sebelumnya ya. Oke teman-teman, kita lihat performa perusahaan dari laporan keuangannya ya. Kita lihat dari sisi laba ruginya dulu, kita bandingkan antara periode 2023 semester 1 dengan semester 1 2022. Dinyatakan dalam US dollar ya angkanya. Kita lihat di bagian pendapatan teman-teman, tahun 2023 70 juta US dollar ya, dibandingkan dengan tahun kemarin 57 juta, jadi pendapatannya meningkat ya. Kemudian dari sisi beban, bebannya turun, maka laba kotornya meningkat. Dan dari beban yang lain yaitu beban administrasi ada peningkatan, beban keuangannya turun. Lalu secara total laba sebelum pajak mengalami peningkatan, tadinya minus atau rugi menjadi laba 16 juta. Kemudian laba periode berjalan totalnya adalah 16,9 juta. Profit ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 16 juta minus atau rugi.
Jadi secara total laba per sahamnya 0,0012 dolar, dibandingkan tahun kemarin masih rugi ya. Kemudian kita coba lihat di bagian ekuitas. Ekuitas ada peningkatan, tadinya 119 juta menjadi 134 juta. Lalu dari sisi coba kita lihat asetnya turun ya. Penurunan ini kalau kita lihat terjadi baik di aset lancar maupun aset tidak lancarnya ya. Aset lancarnya ada penurunan di kas, kemudian di piutang usaha juga turun, lalu piutang lain-lain turun. Persediaan ada peningkatan, lalu pajak dibayar di muka ada peningkatan. Kemudian aset tidak lancarnya ada penurunan. Kita lihat penurunannya dari aset tetap ya, setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi penyusutannya barangkali terhadap aset tetap mereka yang berupa kemungkinan terhadap nilai buku dari kapal ya, kapal dan peralatan pelabuhan lainnya. Oke teman-teman, itu tentang laporan keuangannya ya. Jadi secara operasional kita melihat memang pendapatannya naik ya. Bisa terlihat di sini tadinya 57 juta menjadi 70 juta US dollar untuk pendapatan dari Bull ini. Nah, kalau kita melihat pergerakan harga dari Bull ini dalam jangka panjang dia masih turun ya teman-teman ya. Kita lihat di 3 tahun terakhir setelah berkisar di harga kisaran 270-an sampai 300 ya di tahun 2021. 2022 turun di bawah harga 200 dan sekarang tanggal 20 Oktober 2023 sahamnya di harga 80%. Hari ini turunnya cukup dalam teman-teman ya, 5,8% turunnya, minusnya hari ini. Nah ini kalau menurut saya ini menjadi sebuah anomali ya, di mana kinerja dari Bull ini secara laba dia mulai positif sejak awal tahun 2023. Namun harga sahamnya justru belum diapresiasi pasar ya, masih di harga bawahnya. Coba kita lihat dari awal tahun masih seperti itu ya, masih cenderung menurun. Dan rilis laporan kuartal 1 2023 berarti di kisaran kuartal 2 ya, dan di kuartal 2 kita belum melihat kenaikan harga yang signifikan, justru malah turun kalau kita melihat. Coba kita lihat sekarang dari teknikalnya ya, dari grafiknya teman-teman. Oke, secara grafik pergerakan harga kita melihat untuk Bull ada kenaikan tinggi ya di tanggal 10 Oktober. Jadi mulai 10-11 Oktober naik sampai dengan harga tertingginya di 11 Oktober ya, 11 Oktober 94 sebelum akhirnya turun dan sekarang di 80. Nah, harga 80 ini ada di bawah MA5, MA5-nya di 88. Kemudian MA20-nya di 79 ya, dan MA50-nya di 88. Jadi secara tren kita masih melihat ini trennya masih turun ya, setelah sebelumnya di minggu kemarin dia sempat naik tinggi. Oke, sementara dari pemberitaan terkini teman-teman, ini saya kutip dari Stockbit News ya, dari aplikasi Stockbit. Beberapa pemberitaan dari Bull diantaranya tentang adanya pembelian saham dari PT Maju Karya terhadap saham Bull ya. Kemudian ada berita tentang 2 komisaris yang resign. Nah, ini sempat disuspend ya sahamnya beberapa waktu yang lalu untuk saham Bull. Kemungkinan karena volatilitas harga yang sangat tinggi ya. Kemudian di pemberitaan juga muncul adanya penjelasan dari korporasi tentang pergerakan atau volatilitas harga yang dianggap tidak wajar. Tidak banyak pemberitaan tentang buah lintas lautan ya, hanya itu saja untuk pemberitaan terbaru teman-teman. Dan memang harganya cukup fluktuatif ya. Coba kalau kita melihat pergerakan harga hariannya.
Dari performa harga harian bull kita lihat sedang beberapa hari ini 3 hari terakhir merah ya. Hari terakhir Jumat tanggal 20 Oktober turun minus 5% di harga 80 per sahamnya. Kemudian di hari Kamis turun 4%, di hari Rabunya turun 5%. Jadi turunnya cukup dalam ya perharinya ya. Setelah sebelumnya sempat hijau di 3%. Dan sempat arah kalau tidak salah ya, sempat arah di tanggal 11 Oktober ya 34%, kemudian sebelumnya naik tinggi juga 9%. Jadi teman-teman yang tertarik ke saham bull ini harap lebih berhati-hati ya, karena memang sahamnya cenderung sangat kalau bisa dikatakan ini sangat fluktuatif ya, kenaikan maupun penurunan hariannya sangat tinggi. Jadi teman-teman silakan harus lebih berhati-hati, walaupun kinerjanya sedang bagus, namun ini rawan pergerakan yang sangat fluktuatif. Dan tentunya kalau teman-teman tidak mau resiko cut loss, harus disiapkan dana yang lebih untuk melakukan averaging down jikalau teman-teman tetap yakin dengan prospek dari saham bull ini ya, karena memang kinerjanya memang sedang bagus. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.